Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan terjemah dan tafsir Quran surat An-Naml ayat surat ke-27 dimulai ayat ke-20 yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Yang saya bawakan dari tafsir Jalalain. Di tafsir Jalalain ini bagus sekali, ini 30 juz lengkap, dan saya akan membacakan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Quran surat An-Naml surat ke-27 dimulai ayat 20. Dan dia memeriksa burung-burung untuk melihat keberadaan hudhud yang dapat melihat keberadaan air di bawah tanah, dan menunjukkan kepadanya melalui paruhnya yang ia patukkan ke tanah. Lalu para setan bekerja mengeluarkan air tersebut untuk keperluan Sulaiman untuk sholat. Namun Sulaiman tidak melihat keberadaan hudhud. Lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Katakan kepadaku, mengapa aku tidak melihatnya? Apakah ia termasuk yang tidak hadir sehingga aku tidak melihatnya?" Setelah Sulaiman tidak melihat hudhud, dia berkata, "Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat, dengan mencabut bulu-bulu dan ekornya, kemudian melemparkannya ke tempat terbuka yang panas, terkena terik matahari, sehingga ia tidak bisa melindungi diri dari serangan serangga. Atau kusembelih dia dengan memotong tenggorokannya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas, dengan bukti yang jelas uzurnya." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud kepada Sulaiman dengan dalam kondisi tunduk, dengan menegakkan kepala, menundukkan ekor dan kedua sayapnya. Sulaiman memaafkannya, lalu bertanya kepadanya, "Mengapa ia tidak hadir?" Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, yaitu aku melihat sesuatu yang tidak engkau lihat. Aku datang kepadamu dari negeri Saba." Saba adalah sebuah kabilah di Yaman yang menggunakan nama kakek mereka jika lafal tersebut dibaca dengan menggunakan tanwin, membawa sesuatu berita kabar yang meyakinkan. Ayat ke-23. "Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, yaitu ratu mereka, namanya Balqis. Dia dianugerahi segala sesuatu yang diperlukan para raja, seperti persenjataan dan perlengkapan, serta memiliki singgasana kursi kebesaran yang besar, panjangnya 80 hasta, lebarnya 40 hasta, dan tingginya 30 hasta, terbuat dari emas dan perak, dilapisi permata, yakut merah, zamrud hijau. Kaki-kaki kursi terbuat dari yakut merah dan zamrud hijau. Memiliki 7 pintu, dan setiap ruangan memiliki pintu tertutup. Aku burung hudhud dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan kebenaran, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Tidakkah mereka menyembah Allah maksudnya?
yang mengeluarkan apa yang terpendam, yaitu hujan dan tumbuh-tumbuhan yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam hati kalian, dan yang kamu nyatakan dengan lisan-lisan kalian. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya, melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Rangkaian kalam ini adalah permulaan kalimat sebagai rangkaian pujian yang mencakup arsy Tuhan yang Maha Pengasih, untuk membandingkannya dengan singgasana milik Balqis, meski keduanya berbeda jauh. Dia Sulaiman berkata kepada Hudhud, akan kami lihat apa kamu benar terkait berita yang kamu sampaikan, atau termasuk yang dusta. Setelah itu Hudhud memberitahukan keberadaan air di dalam tanah. Kemudian mereka minum dan berwudu, lalu mengerjakan sholat. Berikutnya Sulaiman menulis surat berisi, dari hamba Allah Sulaiman bin Daud kepada Balqis, Ratu Saba, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kesejahteraan terlimpah kepada siapa yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku. Datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Setelah itu, surat dilak dengan kasturi dan dibubuhi stempel cincin Sulaiman. Selanjutnya ia berkata kepada Hudhud, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, yaitu Balqis dan kaumnya. Kemudian berpalinglah dari mereka dan berdirilah di dekat mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Sebagai jawaban atas surat itu, Hudhud mengambil surat tersebut, lalu mendatangi Balqis yang tengah dikelilingi pasukan. Hudhud menjatuhkan surat tersebut tepat di pangkuan Balqis. Saat membaca isinya, Balqis gemetar dan tunduk dengan rasa takut setelah ia memikirkan surat. Balqis gemetar dan tunduk dengan rasa takut setelah itu ia memikirkan isi surat. Dia Balqis berkata kepada para pemuka kaumnya, wahai para pembesar, sesungguhnya aku bisa dibaca dengan menyebut dua hamzah. Telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia yang dibubuhi stempel. Sungguh surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan. Bisa. Artinya sampaikan pandangan kalian kepadaku dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis. Mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa, tangguh dalam berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan kepada kami. Kami pasti patuh kepadamu. Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya. Menaklukkan suatu negeri, mereka tidak membinasakannya dengan memorak-porandakan dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat, yaitu penduduk negeri yang dikirimi surat. Dan sungguh aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan. Menerima atau menolak hadiah tersebut. Jika ia seorang raja, ia menerimanya. Dan jika ia seorang nabi, ia tidak menerimanya.
Balkis kemudian mengirimkan 1.000 pelayan laki-laki dan 1.000 pelayan perempuan dengan membawa 500 batang emas, sebuah tiara berlapis mutiara, minyak kasturi, ambar dan hadiah-hadiah lainnya, dengan seorang utusan yang membawa surat lainnya, dengan seorang utusan yang membawa surat Hudhud segera kembali untuk memberitahukan hal itu kepada Sulaiman. Kemudian Sulaiman memerintahkan untuk memasang batu bata emas dan perak permadani dipasang sejauh 9 parsak dari tempatnya, dikelilingi bangunan tinggi dari emas dan perak, mendatangkan kendaraan-kendaraan darat dan laut terbaik dengan menempatkan anak-anak jin di sisi kanan dan kiri ruangan terbuka dan luas tersebut. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman dengan membawa hadiah bersama rombongan, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apakah yang Allah berikan kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku berupa kenabian dan kerajaan lebih baik daripada apa harta benda dunia yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu karena kalian membanggakan perhiasan-perhiasan dunia. Kembalilah kepada mereka bersama semua hadiah yang kamu bawa. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu, tidak kuat melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu. Dari negeri itu, negeri Saba, diambilkan dari nama ayah kabilah mereka secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Jika mereka tidak datang kepadaku dengan berserah diri, setelah utusan pulang menemui Balkis dengan membawa serta hadiah, Balkis memasukkan kursi singgasananya ke dalam 7 pintu istana di dalam 7 ruangan yang terkunci rapat. Semua pintu dikunci dan dijaga. Ia bersiap-siap untuk bepergian, menemui Sulaiman untuk melihat apakah yang akan ia perintahkan kepadanya. Ia akhirnya berangkat bersama 12.000 gajah. Berangkat bersama 12.000 gajah. Setiap gajah diikuti ribuan pasukan, sehingga keberadaan pasukan ini sudah diketahui dalam radius 1 parsa. Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri dalam kondisi patuh dan taat? Aku habis mengambil singgasana itu sebelum mereka datang, bukan setelahnya." Ifrit dan golongan jin berkata, "Ia seorang jin yang kuat. Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu yang kamu duduki untuk memutuskan perkara." Maksudnya rentang waktu antara pagi hingga pertengahan siang. "Dan sungguh aku kuat memikulnya singgasana itu, melakukannya dan dapat dipercaya untuk menjadi batu-batu berharga dan barang-barang berharga lainnya yang melekat pada singgasana itu." Sulaiman berkata, "Aku ingin lebih cepat dari itu." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, yaitu kitab yang diturunkan. Ia bernama Asif bin Barkia. Ia orang yang sangat benar imannya, mengetahui nama Allah yang paling agung, yang ketika diminta dengan menyebut nama itu, Allah pasti mengabulkannya. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ketika kamu melihat suatu objek, ia kemudian berkata kepada Sulaiman, "Lihatlah ke atas langit." Sulaiman menatap ke atas langit, lalu setelah itu berkedip, dan ternyata ia mendapati singgasana Balkis sudah ada di hadapannya.
ketika Sulaiman menatap ke atas langit, asyik berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung agar Allah mendatangkan singgasana Balqis. Singgasana tersebut didatangkan melalui tanah hingga muncul di bawah singgasana Sulaiman. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ia didatangkan singgasana Balqis kepadaku, termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur? Atau mengingkarinya. Apakah aku bersyukur atau mengingkarinya, nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, karena pahala syukur akan ia dapatkan. Dan barang siapa ingkar nikmat, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya tidak memerlukan syukurnya, Maha Mulia dengan tetap memberikan karunia kepada orang yang kufur nikmat. Dia Sulaiman berkata, ubahlah singgasana, ubahlah tampilan singgasana itu sehingga Balqis tidak mengenalinya saat melihatnya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal singgasana itu atau tidak mengenalnya lagi, bagian yang diubah. Sulaiman melakukan tindakan tersebut untuk menguji kemampuan akal Balqis ketika ada yang mengatakan kepadanya bahwa di dalam singgasana tersebut ada sesuatu. Akhirnya mereka mengubah bagian yang dimaksud dengan menambah, mengurangi, atau dengan cara lain. Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Yaitu seperti inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Balqis mengenali singgasana itu, hanya saja singgasananya itu disamarkan bagi mereka. Seperti halnya Sulaiman juga menyamarkan kepadanya dengan tidak bertanya kepadanya, apakah ini singgasanamu? Andai Sulaiman bertanya seperti itu, tentu Balqis menjawab, ya. Ketika Sulaiman mengetahui Balqis memiliki ilmu dan pengetahuan, Sulaiman berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah, dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir. Dan juga dikatakan kepadanya, Balqis, masuklah ke dalam istana. Maksudnya lantai yang terbuat dari kaca bening dan transparan, yang di bawahnya ada air tawar yang mengalir dan ada ikannya. Sulaiman membuat lantai kaca ini. Ada yang berkata kepadanya bahwa kedua betis Balqis dan kakinya seperti kaki keledai. Maka ketika dia Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betis. Maka ketika dia Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Untuk melihat, sementara itu Sulaiman berada di atas singgasana, tepat di depan lantai kaca itu. Ia pun melihat kedua betis dan kaki Balqis, dan begitu indah, tidak seperti omongan orang. Dia Sulaiman berkata kepada Balqis, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Sulaiman kemudian mengajaknya masuk Islam, dan dia Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan menyembah selainmu. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sulaiman ingin menikahinya, hanya saja ia tidak menyukai bulu di kedua betis Balqis. Kemudian setan-setan memberitahukan kepada Sulaiman tentang obat penghilang bulu rambut. Lalu Balqis menghilangkan bulu-bulu betisnya dengan obat tersebut. Dia kemudian menikahi Balqis.
mencintainya dan tetap mempertahankan kerajaannya. Setelah itu Sulaiman berkunjung ke Balkis setiap bulan sekali, dan tinggal di tempatnya selama 3 hari. Akhirnya kerajaan Balkis berakhir seiring berakhirnya kerajaan Sulaiman. Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa Sulaiman menjadi raja pada usia 13 tahun dan meninggal dunia pada usia 55 tahun. Maha suci zat yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikianlah surat terjemah dan surat An-Naml dari mulai sampai dengan ayat ke-44. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.